Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Bab 6503. Saat ini, John yang lemah tidak tahu kemana nasibnya akan berlanjut. Rasa sakit yang hebat di tangannya membuat pikirannya terkadang sangat jernih dan terkadang sangat kabur. Dalam keadaan cemas, tiba-tiba dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Suara Cafren terdengar dari luar pintu berkata dengan hormat. Panglima Besar, leluhur memerintahkan para bawahan untuk datang dan membahas hal-hal terkait dengan Anda. Dia masih menunggu di ujung telepon. John mengerutkan kening. Leluhur yang disebutkan oleh Cafren adalah kakek buyutnya, Revendor. Namun, dia tidak mengerti mengapa kakek buyutnya tidak menghubunginya secara langsung ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan kepadanya. Namun, malah menemukan Cafren. Dalam keraguan, dia hanya merasakan kelopak mata kanannya berkedut tanpa henti. Hal itu tampaknya bukan bertanda baik. Namun, dia tidak berani menunda terlalu lama. Lagi pula, Cafren juga mengatakan bahwa kakek buyut sedang menunggu di ujung telepon. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada mereka berdua secara bersamaan. Maka, dengan susah payah ia bangkit dan membuka pintu. Cafren masuk sambil memegang telepon dan berkata kepadanya, "Panglima Agung, leluhur sedang memanggil melalui video." Setelah itu, dia menyerahkan layar ponsel itu kepada John. John melihat Revendor di layar dan langsung berkata, "Silahkan masuk dan izinkan saya berbicara." Cafren masuk sambil membawa telepon, lalu berkata ke telepon, "Leluhur, aku di sini bersama Panglima Agung." Penjual di ujung telepon berkata, "Aktifkan handsfree." "Baik, leluhur." Cafren menyalakan pengeras suara telepon, lalu berkata ke telepon, "Ancestor, handsfree-nya sudah aktif." "Oke." Penjual dalam video itu mengangguk, lalu berkata, "John, apakah kamu bisa mendengarku?" John buru-buru berkata, "Aku bisa mendengarku, kakek." "Panggilan ini tentang apa?" Penjual itu berkata, "Aku menelepon untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada kalian berdua." Ekspresi John tiba-tiba membeku, dan dia langsung berkata, "Kakek, tolong ceritakan padaku, aku siap mendengarkan." Revendor terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "John, Tuhan memerintahkan ketiga tetua untuk memotong tangan kirimu sebagai hukuman atas kinerja burukmu dan hilangnya garnisun Maroko. Tuhan mengira bahwa kamu tidak memiliki niat subjektif, jadi dia memberimu keringanan dan tidak memerintahkan ketiga tetua itu untuk mengeksekusimu. Apakah kamu mengerti permintaan ini?" John tak berani ragu-ragu, dan langsung berkata, "Kakek, aku sangat mengenal kebaikan Tuhan. Di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan dan setia kepadanya." Penjual itu menghela nafas pelan dan berkata, "John, Tuhan punya perintah. Karena tangan kirimu dipotong atas perintah Tuhan, demi ketiga tetua itu, sekarang musuh dengan sengaja menggunakan pil perbaikan untuk meregenerasi tangan kirimu, dan dengan kejam memotong tangan kananmu. Langkah ini dimaksudkan untuk sengaja menciptakan konflik internal dalam keluarga Wu, dan juga menanamkan bahaya tersembunyi bagi stabilitas keluarga Wu. Oleh karena itu, Tuhan secara khusus memerintahkan Jenderal Cafren untuk segera memotong tangan kirimu. Masalah pil permajaan dimulai dari kalian berdua, dan berakhir pada kalian berdua. Kamu tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun, jika tidak kamu akan dihukum berat karena pengkhianatan dan pemberontakan." Saat John mendengar ini, dia langsung pingsan dan menangis kepada Revendor dalam video tersebut. "Kakek, cucu ini hanya memiliki tangan kiri. Jika tangan kiriku dipotong, apa gunanya cucu ini tinggal di sini?" Cafren di sisi lain juga merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa John telah kehilangan tangan kanannya. Namun Tuhan juga ingin memotong tangan kirinya, jika pesanan ini tidak dapat dibatalkan. Kalau begitu, dia harus memotong 3 tangannya. Jika ini terjadi, hanya John yang akan menjadi orang di seluruh dunia yang dapat mengalaminya. Penjual dalam video tersebut berkata dengan pasrah saat itu, "John, ini perintah Tuhan, aku tidak punya pilihan." John menangis dan memohon, "Kakek, tolong ucapkan beberapa kata baik untuk cucumu di hadapan Tuhan. Jika cucu Anda kehilangan kedua tangannya dan kembali ke rumah gubernur tentara kanan, saya khawatir orang-orang akan membicarakannya dan mengejeknya. Pada saat itu, saya tidak akan bisa memimpin rumah gubernur. Itu tidak baik untuk kediaman gubernur dari tentara kanan." Penjual itu mengerutkan bibir dan berkata, "John, Tuhan mempunyai perintah lain mengenai pengaturan personel di rumah gubernur Angkatan Darat Kanan. Setelah tangan kirimu dipotong, kau akan melapor kepada saudaraku,
Gubernur Tentara Kanan. Kantor gubernur telah mengeluarkan perintah bahwa saudara Anda, Johannes, akan segera mengambil alih, dan Tuhan akan menyelamatkan hidupmu dan mengizinkanmu untuk kembali dan bersatu kembali dengan keluargamu. Pada saat itu, Johannes akan diperintahkan untuk lebih memperhatikan Anda dan keluarga Anda, agar kamu dan keluargamu dapat hidup dalam kekayaan dan kemakmuran, dan jangan khawatir soal makanan dan pakaian. Pada titik ini, kata Rivendor, John, ini sudah merupakan hasil terbaik untukmu. Jangan lupakan saudaramu, siapa yang nasibnya jauh lebih buruk daripada nasibmu. John benar-benar putus asa saat itu. Matanya kosong, ekspresinya kaku, dan dia terdiam setidaknya selama setengah menit. Setengah menit kemudian, dia menundukkan kepala dan menyeka air mata dari sudut matanya dengan tangan kirinya. Lalu dia melihat tangan kirinya dan bergumam. Meskipun Tuhan telah menyelamatkan nyawaku, mulai sekarang, aku akan menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Aku tidak bisa makan atau berpakaian sendiri. Aku tidak bisa menyeka air mataku saat menangis. Dan aku bahkan tidak bisa membersihkan pantatku saat buang air besar. Aku adalah pria setinggi 7 kaki, dan lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Rivendor menasehati. John, orang bilang lebih baik hidup daripada mati. Ini adalah kebenaran abadi, jadi jangan berpikir bahwa mati lebih baik. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan Anda, apa gunanya mati? Meskipun kau meninggal, tangan kirimu tetap akan hilang. Keberadaannya adalah bahaya tersembunyi terbesar bagi seluruh sarang prajurit dan keluarga Wu. Ketika John mendengar ini, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengeluh dan memohon belas kasihan. Sekalipun dewa datang, dia tidak bisa menyelamatkan tangan kirinya. Sekalipun pria misterius itu memberinya pil permajaan lagi, itu tidak akan berguna. Jika Victoria tahu, dia akan memotong kedua tangannya lagi. Membayangkan hal itu, John langsung bergidik. Dia berpikir, bagaimana jika si brengsek itu datang lagi dan memaksa memasukkan pil pembentuk tubuh lainnya ke mulutku? Apa yang harus saya lakukan? Bab 6504. Pada saat itu, Rivendor sudah tidak sabar lagi menunggu Chafren menyampaikan pendapatnya, jadi dia berkata kepada Chafren, Jenderal Yuan, Tuan telah memerintahkanmu untuk memotong tangan kiri Panglima Besar. Kamu harus melakukannya segera. Saya akan berada di sini untuk menyaksikan seluruh prosesnya. Chafren tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia dengan cepat menatap John dan tanpa sadar berkata, Panglima Besar, bawahan Anda, bawahan Anda. John tahu bahwa dia tidak bisa menghindari bencana ini. Lalu dia menghela napas dan berkata kepadanya, karena Tuan telah memerintahkanmu untuk memotongnya. Sebaiknya kamu memotongnya. Chafren panik sejenak dan tergagap. Panglima Besar, bawahan Anda tidak memiliki pisau yang sesuai. Lagi pula, bawahanmu tidak memiliki kekuatan untuk mengubah Chi menjadi pedang seperti ketiga tetua itu. John berdiri dan berjalan ke lemari. Setelah membuka pintu, dia mengambil pedang ria dari dalamnya, lalu menyerahkan pedang itu kepada Chafren. Dia menggertakkan giginya dan berkata, gunakan saja pedang ini. Ini adalah senjata ajaib yang diberikan kepada Ria oleh Kaisar yang bijaksana. Benda ini bisa memotong besi seperti lumpur. Gunakan itu untuk memotong, dan gerakanmu akan lebih lincah. Chafren tidak berdaya. Dia tidak tahu apakah John akan membencinya karena hal ini di masa depan. Sekalipun dia tahu bahwa dia hanya dipaksa melakukannya atas perintah, dan tidak membencinya, akan sulit bagi orang normal untuk tidak merasa tidak nyaman secara psikologis ketika melihat seseorang memotong tangan kirinya. Namun, saat itu dia tidak punya pilihan lain. Jadi, ia hanya bisa mengambil pedang panjang itu dan berkata, Panglima Besar, bagaimana kalau saya ikat pergelangan tangan Anda dengan erat untuk menghentikan pendarahannya terlebih dahulu? Oke. John menarik sabuk itu dengan satu tangan, menyerahkannya kepadanya dan berkata, ikat erat-erat. Chafren menyingkirkan pedang panjang dan telepon seluler itu, mengikat pergelangan tangan John erat-erat dengan ikat pinggang. Lalu ia mengambil pedang panjang itu dan berkata kepadanya, Panglima Besar, saya minta maaf. John mengangguk, meletakkan tangannya di atas meja. Lalu dia memalingkan wajahnya ke samping. Air mata mengalir di wajahnya. Ketika dia membunuh saudara kandungnya sendiri dengan tangannya sendiri, dia berpikir kesempatannya akhirnya telah tiba, dan dia akan menjadi terkenal di masa depan. Namun dia tidak menyangka bahwa dia harus turun dari posisi Panglima Besar dengan konsekuensi kehilangan kedua tangannya setelah hanya menjabat selama beberapa bulan. Dia enggan dan merasa sedikit malu pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, terdengar suara kentut dari telinganya. Chafren mengangkat pedangnya dan memotong tangan kirinya. Rasa sakit yang hebat itu membuat John melompat dan meraung sambil mengguncang pergelangan tangannya.
Di sisi lain video itu, Ravendor tak kuasa menahan disahannya. Chafren dengan hati-hati membalut tangan kiri John dan bertanya kepadanya. Panglima Besar, apa yang harus saya lakukan dengan tangan kiri Anda? John berkata dengan ekspresi sedih. Menyimpannya akan menjadi beban, bakar saja. Chafren buru-buru berkata. Kalau begitu saya akan segera melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia siap untuk pergi. Pada saat itu, Ravendor di sisi lain video tersebut mengatakan. Tunggu sebentar. Chafren buru-buru bertanya. Apa yang kau inginkan leluhur? Ravendor berkata. Jenderal Yuan, Tuan telah memerintahkan agar rahasia sarang prajurit tidak bocor. Kamu harus mengorbankan hidupmu untuk sarang itu. Ekspresi Chafren langsung memucat dan panik. Tangan kiri John yang berlumuran darah terlepas dari genggamannya. Dia memohon di depan video dengan wajah yang hancur. Grandmaster, mohon sampaikan kepada Tuhan bahwa saya tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun kepada dunia luar. Saya hanya memohon kepada Tuhan agar menyelamatkan hidup saya atas pengabdian saya kepada Warriors Den. Agar saya dapat terus melayani. Ravendor berkata tanpa ekspresi. Perintah Tuhan, terutama yang bisa saya kendalikan. Jangan khawatir, Tuhan mengatakan itu setelah kau pergi. Anda akan dianugerahi gelar Jenderal Kavaleri secara anumerta. Dan keluarga Anda akan menikmati perlakuan dari Jenderal Kavaleri. Pada titik ini, Ravendor mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Jenderal Yuan, jika Anda dianugerahi gelar Jenderal Kavaleri secara anumerta, keluarga Anda dapat menikmati kehidupan ini dan tidak perlu lagi mengikuti jejak Anda. Mengorbankanmu demi kebaikan keturunanmu adalah kesempatan langka. Saat itu Chafren sudah menangis. Tanpa diduga, setelah memotong tangan kiri John, hal berikutnya yang akan diputus adalah hidupnya sendiri. Selain itu, ia tahu dalam hatinya bahwa meskipun kata-kata Ravendor terdengar baik dan membiarkan keluarganya menikmati hidup ini, tentu saja ada makna lain dalam kata-katanya. Artinya, jika dia tidak melakukannya dengan jujur, keluarganya tidak akan bisa menikmati kehidupan ini. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia, seperti John, tidak punya pilihan. Sekarang tangan John telah dipotong, dan ketiga tetua itu berada jauh di Nigeria. Jika dia ingin melarikan diri, dia bisa melakukannya dalam waktu singkat. Tapi lalu kenapa? Jika dia berhasil melarikan diri, keluarganya akan ikut terlibat dan pasti akan dimusnahkan. Dan dia tidak akan selamat jika dia melarikan diri. Tanpa penawarnya, dia akan meninggal mendadak dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ia memang ditakdirkan untuk mati hari ini. Memikirkan hal ini, dia benar-benar putus asa. Dia menatap John dengan suara tercekat dan berkata, saya juga memohon kepada Panglima Agung untuk menjaga istri, anak-anak dan para tetua saya dengan baik. John juga tidak berdaya saat itu. Dia berpikir bahwa dialah yang paling parah karena ketiga tangannya telah dipotong. Namun ia tidak pernah berpikir bahwa Chafren yang ada di hadapannya tidak memiliki kesalahan. Namun hanya karena dia terlibat, dia akan dibunuh oleh Warriors Den. Dia hanya bisa menghela napas dan berkata kepada Chafren, Jenderal Yuan, silakan lanjutkan dan tenang saja. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga keluarga saya. Chafren tertawa gitir dan bergumam. Meskipun aku sangat membencimu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku menjalani hidupku penuh frustasi. Aku merasa sangat frustasi. Setelah itu, darah tiba-tiba mengalir dari ketujuh lubang tubuhnya dan dia langsung jatuh tersungkur. John tahu bahwa Chafren telah menggigit gigi beracunnya saat dia sedang berbicara dan mati seketika. Bab 6505. Pada saat itu, John yang terbiasa melihat hidup dan mati, tiba-tiba merasakan kesedihan yang mendalam. Pada saat itulah, ia tiba-tiba menyadari bahwa Chafren telah meninggal. Dan alasan mengapa dia masih hidup, jelas bukan karena Tuhan menunjukkan belas kasihan kepadanya. Menurut Tuhan, kenyataan bahwa ia diberi pil pembentuk ulang adalah tamparan di wajahnya. Dan dia pasti berharap masalah ini tidak akan pernah terungkap. Bunuh diri bersama Chafren sebenarnya adalah solusi terbaik. Alasan mengapa Chafren meninggal sementara dia masih hidup, kemungkinan besar karena saudaranya baru saja menghilang belum lama ini. Dan Tuhan tidak berani membunuhnya pada saat itu. Jika tidak, moral tentara akan menurun dan keuntungan akan melebihi kerugian. Pada akhirnya, apa yang dipikirkan leluhur keluarga Wu? Kehidupan keluarga Wu tidaklah sepenting wajahnya. Pada saat itu, Ravendor tiba-tiba berkata di ujung video, John, kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh menceritakan masalah ini kepada siapapun dalam hidupmu, bahkan keluargamu. Kamu harus menyimpan masalah ini di dalam hatimu selamanya dan tidak boleh mengungkapkan sepatah kata pun kepada dunia luar. Jika tidak,
Ini akan membahayakan lebih dari sekadar nyawamu. Apakah kamu mengerti? Kata-kata Ravender membuat John semakin teguh dalam penilaiannya. Ini bukan hanya untuk membungkamnya, namun juga untuk mengancam keluarganya. Jika dia benar-benar membocorkan masalah ini, kemungkinan besar dia akan dieksekusi. John sangat marah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Dia terus berkata, "Kakek, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun." Penjual itu mengangguk dan berkata, "Kantor Gubernur Angkatan Darat Kanan Anda seharusnya mundur ke Spanyol, kan?" "Iya," kata John. "Mereka semua telah mengundurkan diri." Ravender berkata, "Nanti saya akan memberitahu saudaramu Joanes dan memintanya untuk segera menjabat. Lalu kirim seseorang untuk menjemputmu." John tiba-tiba berkata dengan panik, "Kakek, saya ingin segera pergi. Aku tidak mau tinggal di tempat terkutuk ini sedetik pun." Ravender berkata, "Sekarang kamu sudah terbongkar, jadi kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Bagaimana jika pihak lain mengawasi Anda dan menemukan kantor cabang baru dari kantor Gubernur Tentara Kanan?" John tiba-tiba teringat apa yang telah Charlie lakukan padanya sebelumnya, dan menangis. Tapi kakek, kalau aku tetap di sini, bagaimana kalau banjingan itu datang lagi dan memberi kupil perbaikan lagi? Saat itu, aku takut tanganku akan dipotong lagi. Aku sangat takut, kakek. Ini bukan penderitaan manusia biasa. Secara tidak sadar si penjual berkata, "Bagaimana mungkin? Sudah keterlaluan dia memberimu salah satu pil perombakan yang berharga ini. Lalu mengapa dia memberimu satu lagi?" John berkata dengan panik, "Kakek, aku takut. Orang itu sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Saat aku melihat dia memberiku pil perombakan, dia sama sekali tidak merasa menyesal. Seolah-olah benda itu tidak berharga. Tidak bermain sesuai aturan." Ravender berpikir sejenak, lalu memikirkannya dan berkata, "Bagaimana kalau begini? Kamu pergi ke rumah sakit sekarang juga. Pergilah ke rumah sakit terbesar di Casablanca, dan beritahu dokter bahwa Anda mengalami kecelakaan dan tangan Anda terputus oleh mesin. Dan mintalah dokter untuk menerima Anda untuk perawatan." "Masuk rumah sakit?" John terkejut dan bertanya dengan ragu. "Kakek, jika cucumu dirawat di rumah sakit, bukankah keberadaanku akan dipublikasikan?" Ravender berkata, "Apa perbedaan antara Anda sekarang dan saat Anda menjadi publik? Apakah orang-orang tidak bisa menemukanmu ketika mereka mengatakan sedang mencarimu? Di mata mereka kau sudah lama melepaskan segala penyamaran. Asalkan kamu tidak kembali ke rumah Gubernur Tentara Kanan, tidak masalah di mana kamu berada." John berkata, "Kau benar." Ravender berkata lagi, "Pergilah ke rumah sakit untuk dirawat inap terlebih dahulu. Anggap saja ini sebagai masa pemulihan. Dan jangan khawatir. Begitu Anda berada di rumah sakit, petugas medis akan mengetahui cedera Anda dan mencatatnya dalam rekam medis Anda. Dan orang itu tidak akan pernah lagi memberimu pil permajaan." John tidak bereaksi, dan bertanya secara tidak sadar, "Kakek? Kenapa kakek begitu yakin? Bukankah dia akan pergi ke rumah sakit untuk memberi pil perbaikan?" Bab 6506. Ravender berkata, "Jika dia benar-benar melakukan itu, kamu akan menumbuhkan 2 tangan di rumah sakit di Casablanca. Dan kemudian ini akan menjadi keajaiban medis terbesar dalam sejarah umat manusia. Cukup untuk mengejutkan komunitas medis di seluruh dunia. Semua ahli bedah, bahkan semua dokter dan ilmuwan di dunia, mungkin akan pergi ke Casablanca untuk melihat bagaimana Anda meregenerasi anggota tubuh Anda yang terputus. Mungkin orang Amerika akan diam-diam membawamu ke Amerika Serikat untuk penelitian. Pada saat itu, seluruh dunia akan mengetahui keberadaan para biksu dan pil tersebut. Bahkan para pejabat dunia, dan bahkan para panglima warang dengan pasukan besar akan berjuang untuk mendapatkan pil ini dengan segala cara. Menurutmu, apakah dia akan mengambil risiko sebesar itu hanya untuk menggodamu?" John tersadar, dan langsung berkata, "Kakek benar." Jadi, tempat perlindungan terbaik untuk cucu saya adalah rumah sakit. Kalau begitu, saya akan pergi sekarang. Ravender berkata, "Pergilah, kamu sudah banyak menderita akhir-akhir ini, dan tubuhmu pasti mengalami kerusakan parah. Anda tidak perlu khawatir akan puih di rumah sakit baru-baru ini. Aku akan memberitahu saudaramu, dan memintanya untuk mencari cara agar bisa membawamu kembali saat waktunya tepat. Jika waktunya belum tepat dalam waktu singkat, Anda tidak perlu khawatir. Tetaplah di rumah sakit." "Oke." John mengangguk dan berkata, "Cucu saya mengerti." "Baik," kata Ravender.
cepatlah pergi. Setelah John menutup telepon, dia menggunakan kakinya untuk menyelipkan tangan kirinya yang terputus ke dalam pakaian Shafren, lalu langsung menemukan Mingler dari Murtrid. Ketika Mingler melihat pemandangan tragis itu, dia sangat terkejut. John tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadanya, jadi dia hanya memberi perintah, jangan tanya apa-apa. Pertama, suruh seseorang membawa jenazah Jenderal Yuan dan membuangnya. Ingatlah untuk membuangnya dengan bersih, dan jangan meninggalkan jejak apapun. Selain itu, beritahu penanggung jawab untuk membungkus jenazah dengan kantong jenazah berkualitas biokimia, membakarnya, lalu menguburnya. Jenderal Yuan diperintahkan untuk bunuh diri dengan meminum racun. Racunnya jauh lebih beracun daripada racunmu, dan itu akan mengancam jiwa jika menyentuh kulit. Mingler tak berani mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan langsung berkata, "Baik, Panglima Besar, saya akan segera mengaturnya." John berkata lagi, "Kau antarkan saja aku ke rumah sakit terbesar di Casablanca. Saya akan dirawat di rumah sakit di sana dalam beberapa hari ke depan. Saya akan memberitahu pihak rumah sakit bahwa saya mengalami cedera saat bekerja. Sebagai atasan, Anda akan menanggung biaya pengobatan saya di muka." Ingatlah untuk memilih bangsal terpisah untukku. Mingler mengangguk berulang kali. Panglima Besar jangan khawatir, saya mengerti. John menunjuk ke pedang panjang di tanah dengan pergelangan tangannya masih terikat-ikat pinggang dan berkata, "Kamu bertanggung jawab untuk menjaga pedang ini. Anda harus mengawasinya dengan cermat. Jika kau kehilangan itu, kau akan kehilangan kepalamu. Apakah kau mengerti?" Mingler terkejut dan segera berkata, "Saya mengerti." Malam itu, rumah sakit terbesar di Casablanca menerima seorang pasien yang mengalami luka serius. Korban luka kehilangan kedua tangannya dalam kecelakaan itu. Menurutnya, kedua tangannya telah hancur menjadi sisa-sisa daging akibat mesin tersebut, dan tidak ada kemungkinan untuk disambung kembali. Mengingat cedera yang dialaminya cukup serius, dokter segera mengobati lukanya dan memberinya transfusi darah serta obat antiinflamasi untuk mencegah infeksi luka. Meskipun cedera jenis ini tidak mungkin sembuh sepenuhnya, lagi pula dia kehilangan banyak darah dan mengalami luka yang besar. Jadi dokter tentu saja memasukkannya ke rumah sakit untuk perawatan. Untungnya, atasannya sangat teliti dan mengeluarkan uang untuk mendapatkan ruang perawatan pribadi dengan kondisi terbaik untuknya. John yang terbaring di ranjang rumah sakit akhirnya menghela napas lega. Meskipun kedua tangannya hilang, dia juga tahu bahwa nasib buruknya telah berakhir. Pada saat itu, pelakunya, Charlie, telah meninggalkan Casablanca bersama Duncan menggunakan kapal dan menuju Spanyol menyeberangi selat. Namun, tujuan Charlie dan Duncan pergi ke Spanyol bukanlah untuk kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Namun, mereka menggunakan Spanyol sebagai titik transit untuk mengubah identitas dan terbang kembali ke Eropa Utara. Saat kapal berlayar di laut, Duncan menerima peringatan dini dari AI melalui satelit. Dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, AI menemukan jejak John di mesin penjual otomatis di sebuah rumah sakit di Casablanca melalui sistem pengenalan wajah, dan mengambil gambar yang jelas dari tangannya yang hilang." Setelah itu, dia menyerahkan telepon kepada Charlie. Gambar itu persis sama dengan gambar yang diambil AI dari rekaman pengawasan mesin penjual otomatis. Dalam gambar tersebut, John sedang berjalan melalui ruang gawat darurat dengan bantuan seorang pria paruh baya, dan terlihat jelas bahwa kedua tangannya telah hilang. Melihat itu, Charlie tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Victoria, wanita boros ini, benar-benar pendendam. Tangan kiri John tumbuh dari salah satu pil pembentuk ulang saya, dan nilai teoritisnya setidaknya ratusan miliar. Dia benar-benar memotongnya."